Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini belajar tematik, yaitu tema kedua. Tema 1, subtema kedua. Kita lanjutkan di pembelajaran ketiga dan keempat. Pembelajaran ketiga ini kita akan membahas karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Sepertinya kita perlu menjelaskan dulu apa itu peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Tentunya kalian sudah sering ya melihat peta. Kemudian ada dua macam peta, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum, peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Ya, contohnya peta dunia, peta Indonesia. Jadi menggambarkan negara Indonesia secara umum, semuanya digambarkan di sana. Kemudian ada peta khusus, peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Misalnya peta penduduk, jadi hanya menggambarkan perkembangan penduduk daerah itu. Atau misalnya peta penduduk Indonesia, hanya menggambarkan penduduk Indonesia. Jadi hanya menggambarkan penduduk, tanpa menggambarkan misalnya sumber daya alamnya, atau menggambarkan kondisi geografisnya, seperti itu. Kita ke bahasa Indonesia. Kita melanjutkan bahwa ide pokok itu sudah kita pelajari bermacam-macam. Ada yang ide pokok secara tertulis, ada yang melalui lisan. Nah, sekarang kita belajar ide pokok dalam suatu teks percakapan. Dalam teks percakapan, tentunya lisan ya, maka ada hal yang perlu diperhatikan. Karena teks percakapan itu biasanya ada minimal dua orang yang melakukan percakapan. Yang pertama adalah mendengarkan teks secara keseluruhan. Jadi kita dengarkan secara sesama terlebih dahulu apa yang dibicarakan oleh dua orang tersebut. Kemudian mencatat informasi penting yang berisi permasalahan dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. Jadi peristiwa-peristiwa penting atau masalah yang sedang dibahas dalam teks tersebut kita catat. Kemudian menentukan topik teks percakapan itu. Setelah itu, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Kemudian menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Jadi dalam suatu teks percakapan kita hanya menentukan topiknya saja, kira-kira membahas tentang PR matematika yang sulit. Kemudian inti permasalahannya adalah apa? Matematika pecahan biasa dan campuran itu sulit. Kemudian ide pokoknya apa? Berarti mungkin ide pokoknya adalah cara menyelesaikan PR matematika tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Mungkin nanti kita berlatih di buku ya, atau ada teks percakapan sehingga kita bisa lebih paham. Kemudian kita lanjutkan tentang pelajaran PKN. Sebab dari kondisi negara Indonesia yang geografisnya itu berbentuk kepulauan, tentunya ini berpengaruh kepada keanekaragaman masyarakat yang ada di dalamnya. Ya, otomatis nilai luhur Pancasila sangat berpengaruh di dalam hubungan antar masyarakat di Indonesia karena keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Keanekaragaman ini tidak membuat bangsa Indonesia menjadi terpecah belah, tetapi tetap bersatu berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Seperti semboyan bangsa Indonesia, yaitu apa? Ya, Bhinneka Tunggal Ika.
Artinya yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Ini kalian sudah hafal ya. Ini sila pertama sampai kelima, kemudian lambang-lambangnya. Dan aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari itu sesuai dengan sila keberapa itu, insya Allah kalian sudah memahami. Kemudian, dari kondisi Indonesia yang tadi sudah sampaikan bahwa memiliki kondisi geografis yang bermacam-macam, itu akan mempengaruhi penampakan alam atau kondisi alam setiap daerahnya dilihat dari bermacam-macam flora dan faunanya. Kita akan mempelajari beberapa pulau yang besar yang sudah kalian tidak asing lagi. Yang pertama adalah Pulau Sumatera. Ada Gunung Leuser Kerinci, sungainya Musi Asahan, sungai besar ya, Musi ya. Kemudian hutan hujan dan hutan gambut. Kemudian floranya ada bunga kenanga, bunga jumpa. Faunanya ada gajah, orangutan, dan harimau. Dikenal dengan harimau Sumateranya. Kalau gajah ini tempat penangkarannya terkenal di Waikambas, Lampung. Di Lampung ya. Kalau gajah di Lampung, Waikambas. Kalau Sumatera itu yang terkenal harimaunya Sumatera. Kemudian di Jawa ada Gunung Semeru dan Merapi. Nah, Gunung Semeru ini tertinggi di Pulau Jawa. Kemarin sudah ada latihan. Alhamdulillah sudah banyak yang paham. Kemudian ada Sungai Bengawan Solo dan Citarum. Nah, ini sungai terpanjang juga di Pulau Jawa, di Bengawan Solo. Hutan hujan dan padang rumput kering di Jawa Timur. Kemudian floranya salak condet, gandaria. Ini bunga gandaria ya. Kemudian faunanya ada banteng dan ayam bekisar. Banteng ini di mana posisinya? Berada di ujung kulon. Maaf. Banteng ini ada juga badak ya, badak bercula satu. Di ujung kulon itu badak bercula satu. Kemudian kalau banteng ini di daerah Baluran ya, di Jawa Timur yang banyak. Kemudian Pulau Kalimantan, pulau yang terbesar. Ada Sungai Kapuas, Barito, Kayahan. Nah, hutannya hutan hujan. Dari 3 pulau besar ini banyak sekali hutan hujannya. Artinya hutannya itu terpengaruh oleh curah hujan. Dan Indonesia itu kaya dengan hutan. Maka kalian harus bersyukur dilahirkan di negara Indonesia yang kaya dengan hutannya. Karena hutan ini sangat membantu sekali dalam produksi oksigen untuk kita. Kemudian ada flora di Kalimantannya, anggrek hitam, kemudian faunanya orangutan, owa, bekantan, dan pesut. Orangutan ini sangat terkenal ya di Pulau Kalimantan. Kemudian ada pulau apa lagi? Ada Pulau Sulawesi, ada Pulau Nusa Tenggara dan Bali, kemudian Maluku dan Papua. Kalau di Sulawesi itu gunungnya Gunung Lompo, Malino, kemudian sungainya ada Sungai Cenrana, Malili, Poso. Lagi-lagi hutannya hutan hujan, padang rumput dan hutan bakau. Floranya ada eboni dan damar. Nah, jadi kayu eboni ini yang biasanya dipakai untuk isolator ya. Kemudian faunanya maleo, kuskus, dan anoa. Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali ada Gunung Rinjani, Tambora, Batur, Selat ada Alas, Sumba, dan Bali. Dominasinya padang rumput ya. Kemudian floranya ada ajang, kelicung, cendana, faunanya komodo yang terkenal di Nusa Tenggara di Pulau Komodo. Kemudian jalak Bali ini juga terkenal.
Kepulauan Maluku dan Papua ada Puncak Jaya. Nah, Puncak Jaya ini gunungnya Gunung Jaya Wijaya. Puncaknya adalah Puncak Jaya. Tertinggi di Indonesia. Hutannya lagi-lagi hutan hujan. Kemudian floranya ada anggrek, faunanya ada burung cendrawasih ya. Masya Allah, sungguh besar kekayaan alam di Indonesia. Jika kalian ingin belajar lebih banyak tentang kondisi fauna, flora, kemudian apa saja yang ada di pulau-pulaunya, itu kalian bisa membuka buku Repul ya. Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap. Itu memang bukunya lama, tapi insya Allah itu masih bisa mewakili. Ya, kalau kalian juga mau searching juga boleh, tapi biasanya dengan membawa buku itu mungkin lebih mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Di dalam bahasa Indonesia ada langkah-langkah, ini diringkas saja. Untuk menentukan ide pokok dalam teks lisan ada 3 cara. Jadi teks lisan, percakapan lisan, itu semuanya yang dilakukan secara lisan. Didengarkan dulu teksnya dengan sungguh-sungguh, kemudian kita catat permasalahan peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan, dan tentukan kalimat utama dalam teks yang kamu dengar. Lira tadi menyampaikan bahwa di dalam muatan PKN itu mencakup dari kondisi geografis Indonesia, berasal mula dari kondisi geografis menciptakan suku budaya bangsa yang beragam. Sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terhadap kondisi suku budaya bangsa yang bermacam-macam itu merupakan tantangan di dalam negara Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang bisa diwujudkan agar Indonesia menjadi damai dan sejahtera sesuai dengan sila-sila yang sudah ada 1-5. Contohnya sila pertama, hubungan manusia atau masyarakat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kita beribadah itu terwujud dari sila pertama. Misalnya untuk umat Islam kita melakukan sholat 5 waktu, kemudian berpuasa, itu semuanya hubungan dengan Allah ya. Kemudian sila yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia, misalnya sifat kemanusiaan, contohnya membantu saudara kita yang sedang terkena musibah, seperti itu. Kemudian untuk sila ketiga, nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Jadi masyarakat yang bersatu, saling gotong royong, kerja bakti, kemudian menolong sesama saudara dalam bentuk kebangsaan bersatu, semuanya dilakukan bersama-sama. Kemudian yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah, pemilihan ketua RT, pemilihan ketua kelas, seperti itu. Kemudian menentukan suatu solusi dalam rapat, itu musyawarah ya. Dan yang kelima, setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Misalnya kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Saya rasa kalian sudah mulai paham aplikasi-aplikasi apa saja, contoh-contoh apa saja yang ada di masyarakat. Kita belajar sambil bermain, kita belajar sambil mengamati kondisi-kondisi yang ada di lingkungan. Nanti kalian sesuaikan. Kalian bisa bertanya dengan orang tua atau seperti guru bila ada kejadian di lingkungan ini termasuk sila keberapa boleh ditanyakan. Nah, untuk pertemuan tematik kali ini mungkin cukup sekian. Kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Oke. Jika ada yang salah bisa ini ya,
Bisa kalian tanyakan kepada Vira, kurang lebihnya bila mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.